Aktivitas penambangan galian C yang ilegal di Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, Lampung, dikeluhkan PT NJS yang berizin. Dikarenakan para penambang ilegal tidak melakukan kewajiban reklamasi setelah ditambang. Selain dampak kerusakan lingkungan juga membahayakan warga sekitar. Beginilah lokasi bekas galian tambang yang berada di areal perkebunan yang sudah membentuk kubangan air yang lebar dan dalam di sekitar PT Nanda Jaya Silika. Penambangan pasir ilegal memiliki dampak negatif yang luas, terutama terhadap lingkungan dan masyarakat. Kerusakan lahan dampak dari penambangan ilegal yang tidak direklamasi hingga menimbulkan kubangan-kubangan air yang dalam. Penambangan pasir ilegal juga dapat menyebabkan konflik sosial, serta hilangnya sumber daya alam. Penambangan pasir dapat mengubah alam secara permanen, menciptakan lubang-lubang yang cukup besar dan merusak struktur tanah. Penambangan ilegal juga merugikan negara karena tidak ada pajak atau retribusi yang masuk pada negara, serta dapat merusak potensi ekonomi jangka panjang akibat kerusakan lingkungan, serta pelanggaran hukum karena tidak berizin. Direktur PT Nanda Jaya Silika Muhammad Sidik mengatakan, PT NJS ini sudah beroperasi selama 5 bulan dan mempekerjakan warga setempat untuk bekerja buruh pasir. Kita nih di pertambangan nih, udah berjalan berapa bulan sih? Kurang lebih 5 bulan. Gitu ya. Terus adanya PT yang ada di Desa Sukorahayu sendiri, seperti apa sih pemanfaatan kepada masyarakat setempat? Untuk pemanfaatannya ya warga sekitar itu ya yang ada banyak sih, yang ada buruh jemur pasir silika, ada yang buruh sedotnya, dan ada yang jadi buruh panggul, dan kami juga ya masih banyak lagi lah yang masih dibutuhkan tenaga kerja untuk masyarakat sekitar itu. Nah, memperkerjakan berapa orang? Untuk saat ini paling kurang lebih 40 orang. Izinnya lengkap lah ya? Ya. Untuk PAD sendiri sudah memberikan income kepada pemerintah daerah? Sudah. Kami sudah beberapa kali menyetor PAD dan option pajak, dan PPN-nya pun sudah kami setorkan ke pemerintah juga. Oke. Nah, di zona-zona tambang PT Nanda Jaya Silika nih yang ada di Desa Sukorahayu, ada tambang-tambang ilegal nggak di zona-zona situ? Masih ada beberapa titik penambang-penambang ilegal yang masuk di wilayah izin usaha pertambangan PT Nanda, masih ada. Kisarannya ada berapa tempat sih? Kisarannya ada sekitar kurang lebih 4 titik, 4 tempat. Begitu. Nah, harapannya adanya tambang ilegal sendiri yang ada di zona-zona PT Nanda Jaya Silika ini, seperti apa sih kepada pemerintah daerah maupun APH penegak hukum dengan adanya tambang ilegal? Harapannya ya untuk ditertibkan, karena ya sangat merugikan bagi kami dari sektor penjualan. Kami bersaing dengan mereka berat gitu. Selama berjalan PT Nanda Jaya Silika sudah ada tindakan belum yang tambang-tambang ilegal dari pihak APH? Belum ada tindakan. Salah satunya ya untuk tambang-tambang ilegal itu ditertibkan, dan supaya kami ini bisa bersaing dengan di pasaran ini, bisa menjual barang agar lebih banyak dan mencapai target yang kami sudah targetkan. Jadi biar kami ini ya walaupun tidak banyak, tidak besar, ya bisa memberikan PAD untuk Lampung Timur dan option pajak untuk provinsi itu agar lebih maksimal lagi. Selain itu juga ada buruh sedot dan memanggul pasir silika yang sudah dikarungin diangkut ke dalam mobil. Serta PT Nanda Jaya Silika juga mempekerjakan kisaran 40 orang. Terkait izin, kata Direktur PT Nanda Jaya Silika NJS sudah lengkap. Bahkan sudah membayar pajak kepada pemerintah daerah. Di sekitar zona pertambangan PT Nanda Jaya Silika ada beberapa penambang pasir ilegal yang masih beroperasi hingga sekarang.
Dirut PT NJS berharap kepada pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) agar ditertibkan para penambang pasir ilegal yang lokasinya langsung berdekatan dengan PT Nanda Jaya Silika NJS. Dikarenakan akan berdampak merugikan bagi yang mempunyai izin tambang pasir silika, dan adanya persaingan penjualan pasir silika akan lebih berat. Dari Lampung Timur, Lampung, Erwan Bumiwan TV melaporkan.